Ya baik, kita mulai saja sambil kita menunggu jamaah yang lain yang dalam perjalanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustadz Al-Mukarram Dr. Nur Salim SPD MSI, segenap orang tuaku semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus sahibul maut, jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Pertama-tama tentu kembali saya mengajak kepada kita semua, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita segala nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan segala nikmat lainnya, sehingga alhamdulillah ada di dan kuasa Allah kita masih berada di tempat ini dalam rangka bertakziah malam kedua atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, keluarga kita, saudari kita almarhumah Ibu Siti binti Sinusi. Semoga kehadiran kita di sini betul-betul bisa sedikit mengurangi kesedihan dari keluarga besar almarhumah, dan semoga pula kehadiran kita di sini bernilai ibadah dan insyaallah diberikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tentunya tak lupa marilah kita senantiasa kirimkan dan curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sebagai rahmatan lil alamin dan nabi yang sebagai sosok suri teladan yang baik bagi kita semua. Semoga kita semua nanti mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati Allah. Ini adalah malam kedua kita bertakziah dan insyaallah ada tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Dr. Nur Salim SPD MSI yang insyaallah akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Namun saya berharap sebelum saya mempersilahkan kepada Pak Ustadz, kepada anak-anakku semua, terutama yang ada di pohon sana, ya mungkin bisa diarahkan untuk bisa diam sejenak supaya tidak mengganggu jalannya takziah dan konsentrasi Pak Ustadz. Apalagi kita ini dalam mendengarkan tausiah di bapak Pak Ustadz sebentar, ya supaya bisa betul-betul kita cerna. Sekalian juga nanti Pak Ustadz akan memimpin doa bersama untuk keselamatan almarhumah dan juga keselamatan kita insyaallah. Amin. Ya, langsung itu Bu, langsung masuk ya. Sebelum Pak Ustadz saya persilahkan supaya tidak mengganggu konsentrasi, ya tolong difasilitasi tempat duduk ya. Ya mungkin yang laki-laki bisa pindah di sebelah kanan. Mas Bani juga ya, silakan. Iya. Baiklah, untuk menghargai waktu kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terkhusus kepada tokoh ibu-ibu yang antusias hadir menghadiri malam takziah yang kedua atas berpulangnya ke rahmatullah ibunda kita, saudara kita almarhumah Siti binti Sanusi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah tasya yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bersyukur, banyak membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Begitu juga marilah senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu salawat, Allah membalas rahmat kasih sayang 10 kasih sayang. Syarat untuk bisa disayangi oleh Allah, perbanyak salawat kepada kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tasya yang sama dimuliakan oleh Allah. Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah? Liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tasya yang sama dimuliakan oleh Allah, bagaimana syarat menyembah kepada Allah? Melalui dengan salat 5 kali sehari semalam. Karena yang pertama dihisab, yang pertama diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tetapi yang pertama diperhitungkan adalah salat kita. Kenapa harus salat? Karena as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Jadi untuk bisa masuk di dalam surga, walaupun kita buat surga, perabotannya surga, tetapi tidak dimiliki kuncinya, tidak bisa masuk. Maka perbaiki salat kita, karena syarat untuk bisa masuk di dalam surga adalah salat. Kalau puasa 1 kali dalam 1 tahun, zakat fitrah juga 1 kali dalam 1 tahun. Haji bagian mampu 1 kali diwajibkan bagian mampu. Tapi salat 5 kali sehari semalam. Disinilah wujud penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadah kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amal ibadah yang langsung diterimakan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya adalah salat. Semua yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah itu diterimakan di bumi ini. Tetapi salat itu langsung diterima khusus di Sidratul Muntaha. Kenapa salat? Apakah tidak bisa Rasulullah menerima perintah di bumi ini? Betapa mulianya itu salat. Dipanggil khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap menerima salat. Bagaimana cara salat kita? Sebelum menerima salat dan sebelum kita salat, apa yang pertama diwajibkan oleh Allah? Kapan diperintahkan kita salat? Jadi tidak langsung salat. Yang pertama diwajibkan kepada kita, yang pertama adalah zikrullah. Jadi yang pertama diwajibkan kepada kita bukan salat.
Kapan salat diperintahkan? Setelah 10 tahun kenabian Rasulullah, baru Rasulullah dipanggil langsung menghadap kepada Allah untuk menerima salat yang awalnya 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Rakaatnya dikurangi, pahalanya tidak. Jadi 5 kali sehari semalam yang kita kerjakan, tapi pahalanya sama kita mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam. Itu pun juga masih banyak yang tidak sholat. Coba kalau 50 kali sehari semalam, mungkin dihitung jari yang sholat. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Apa yang pertama diwajibkan oleh Allah sebelum sholat? Zikrullah. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah, surah Al-Alaq 1-5 bukan langsung perintah salat. Disuruh berzikir. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Apa yang diperintahkan dibaca? Bismi Rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Yang mana itu Bismi Rabbika? Ada 99 namanya Allah dan menjadi stempel di telapak tangan kanan dan kiri kita. Ada huruf Arab di sini 18 dan 81, jumlahnya 99. Dalam diri manusia ada 99 asma Allah. Sentralisasinya asma ada di jantung hati kita. Apa di hati kita? Apa yang selalu diucapkan zikir di dalam hati kita? Wallah, Allah, Allah. Ketika berhenti berzikir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali. Pertama, zikir yang mana yang pertama terucap? Zikir yang pertama terucap sebelum manusia diciptakan adalah subhanallah. Siapa yang punya itu subhanallah, itulah zikirnya para malaikat. Zikirnya para malaikat itu mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah. Setelah itu diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diperintahkan mengucapkan setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dualah zikir yang kedua, subhanallah walhamdulillah. Setelah itu diciptakan Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak langsung diperintahkan salat, puasa, zakat dan haji. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya adalah la ilaha illallah. Itu zikirnya Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi tidak ada yang mampu mengucapkan kalimat itu, termasuk istrinya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Betapa berat itu mengucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Belum diperintahkan salat, puasa, zakat, haji, cuma diperintahkan mengucapkan kalimat tauhid itu kepada umatnya Nabi Nuh. Tidak ada yang beriman pada zaman Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh diperintahkan membuat perahu di atas gunung. Apa kata anaknya Kana? Itu Nabi Nuh yang mengaku dirinya Nabi sudah gila. Mungkin ketika kita hidup pada zaman Nabi Nuh, kita akan berkata Nabi Nuh sudah gila. Kenapa? Orang buat perahu di pinggir laut. Tidak ada dalam pemikiran kita orang buat perahu di atas gunung. Pasti kita mengatakan Nabi Nuh sudah gila. Kenapa? Kenapa buat perahu di atas gunung? Tidak pernah kita lihat orang buat perahu di atas gunung. Selalunya buat perahu di pinggir laut. Tapi kenapa Nabi Nuh lakukan? Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami'na wa ta'na. Diperintahkan langsung Nabi Nuh laksanakan tanpa bertanya untuk apa, kenapa, dan mengapa. Setelah selesai perahu dibuat Nabi Nuh, ya Allah, sudah perahu sudah selesai. Maka panggillah anakmu dan istrimu nak di perahu itu. Yang pertama disuruh panggil naik adalah anaknya yang bernama Kan'an dan istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi dia tidak mau naik. Maka turunlah hujan 40 hari 40 malam. Dunia ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang selamat? Yang beriman sama Nabi Nuh. Siapa yang beriman sama Nabi Nuh? Istrinya Nabi Nuh tidak beriman, anaknya Nabi Nuh tidak beriman. Orang yang sehat tidak ada yang beriman. Yang beriman sama Nabi Nuh hanya orang buta, orang lumpuh, orang tuli, dan orang yang berpenyakit kusta. Itulah yang beriman dan itulah yang selamat. Maka penyakit yang ada sekarang ini kalau bukan buta, tuli, lumpuh, rusak kulitnya.
Karena itulah yang beriman, itulah yang selamat, itulah umat yang selamat yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Setelah itu, jadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa itu punya zikir itu Allahu akbar? Nabi Ibrahim alaihi salam. Zaman Nabi Ibrahim tidak ada juga yang beriman kepada Allah. Padahal belum diperintahkan sholat, puasa, zakat, dan haji. Apa yang diperintahkan? Cuma membesarkan Allah. Karena yang dibesarkan pada zaman Nabi Nuh hanya berhala. Berapa berhala yang disembah penduduk Mekah pada zaman Nabi Ibrahim? 360 berhala. Itulah yang ada di sekeliling Ka'bah, itulah yang disembah penduduk Mekah. Setelah datang Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu, dan dia mengucapkan Allahu Akbar. Yang besar itu hanya Allah, bukan patung. Maka risiko yang didapatkan Nabi Ibrahim harus dihukum mati. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tetapi apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Dengan pertolongan Allah, dalam Al-Quran dijelaskan, kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah hai api, menjadi dinginlah kamu atas keselamatan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukannya terbakar, malah dia kedinginan di dalam kobaran api yang besar. Apa yang bisa meredahkan api itu? Allahu Akbar. Maka subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj pada sampai langit ke-7. Nabi Ibrahim memberikan zikir kepada Rasulullah. Apa zikir yang diberikan? La haula wala quwata illa billah. Itulah yang diberikan zikir ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sampai di langit ke-7. Maka cukup kita selalu baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. 5 zikir inilah yang pertama diwajibkan sebelum kita diperintahkan salat 5 kali sehari semalam. Maka orang yang melaksanakan haji dan umrah ketika masuk tanah haram tidak disuruh salat, disuruh tawaf. Apa yang dibaca? Itu tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Begitu juga ketika dia sa'i dari Safa Marwah, itu yang banyak dibaca. Jemaah tasya yang sama dimuliakan oleh Allah. Kita kembali. Setelah itu kita harus mensucikan diri kita. Berapa kali harus mensucikan diri kita dalam 5 kali sehari semalam? Kita harus mengambil air wudhu untuk menghadap kepada yang maha suci. Maka kita harus mengambil air wudhu. Ketika kita mengambil air wudhu, maka disitulah seluruh dosa panca indera kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya tangan kita, dosanya mulut kita, dosanya mata kita, telinga kita, hidung kita, kaki kita, itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengambil air wudhu, maka bergugurlah dosa-dosa panca indera kita. Maka kita dalam keadaan kudus, dalam keadaan suci, menghadap kepada yang suci. Setelah itu, periksa pakaian yang kita harus pakai menghadap kepada yang suci. Ini mulai dari sarung yang kita pakai, dari mana sumbernya. Naik lagi baju yang kita pakai, songko yang kita pakai, kalau ibu-ibu kudung yang dia pakai, talkung yang dia pakai, semua yang melekat pada diri kita harus tahu dari mana sumbernya. Kalau ada cincin, ini cincin dari mana sumbernya, ini jam tangan dari mana sumbernya, kacamata dari mana sumbernya, songko dari mana sumbernya, harus jelas. Kalau ada yang tidak jelas, jangan kita pakai menghadap kepada Allah. Itulah yang menyebabkan salat kita tertolak. Kenapa? Ada yang subhat, ada yang tidak suci melekat pada diri kita. Makanya yang dipakai salat jelas sumbernya. Saya selalu masih ingat orang tua dulu, setiap ada hasil panen pertamanya, apa yang pertama dibelikan adalah pakaian salat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini adalah hasil panen saya, jelas sumbernya untuk pakai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau ada yang subhat jangan kita pakai. Yang tidak jelas sumbernya maka jangan kita pakai untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita siap. Setelah siap pakaian, siap setelah kita bersih, baru kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat. Ada 3 yang harus kita jaga di dalam sholat. Pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Inilah takbir diharamkan kita mengingat selain daripada kebesaran Allah. Inilah takbir yang mengantar sampai menembus langit pertama sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Itulah takbiratul ihram. Jadi bukan diharamkan takbir, haram hukumnya ketika angkat takbir ada yang kita ingat selain daripada Allah. Allahu Akbar. Di mana tadi HP ku saya simpan? Yang HP-nya yang besar. Allah berhenti kubunuh, kumatikan kompor, ulangi takbirnya. Kenapa? Iblis disitulah dia mengganggu kita. Ketika takbir dia ingat kita. Banyak yang dia pikirkan itu. Karena memang makanya sebelum kita takbir kita berlindung dulu kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sekurang-kurangnya kita membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau kita baca A'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbari istati wa rasiti wa rasulul mu'minun. Tapi kalau tidak baca bisa baca itu cukup kita A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru takbir. Karena iblis selalu memang diberikan perang untuk mengganggu kita. Itunya kita belum takbir, tidak ada diingat. Setelah takbir, diingatkan kita. Itu yang pertama. Jadi takbiratul ihram. Inilah yang mengantar menghadap kepada Allah. Berapa kali kita diantar? 5 kali. 5 kali sehari semalam kita menghadap kepada Allah. Setelah menghadap kepada Allah, kita membaca doa iftitah. Apa itu doa iftitah? Artinya doa pembuka. Apa yang dibuka? Itulah rahmat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yang sering kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa itu yang dibaca? Dari mana sumbernya? Dalam sirah Nabi bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari perut ibunya, dia letakkan kedua tangannya di tanah, lantas dia menghadap ke aras. Apa yang dibaca ketika Rasulullah lahir? Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru kita tambah ada di dalam Al-Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Inilah yang dilaporkan 5 kali sehari semalam ketika menghadap kepada Allah. Ya Allah, saya siap hidup dan saya siap mati. Maka orang yang menjaga salatnya tidak pernah takut mati. Kenapa? 5 kali sehari semalam dia fitrah, dia kembali fitrah, dia kembali suci, dia selalu kembali kepada Allah, siap hidup dan siap mati. Yang takut mati, yang tidak pernah sembahyang. Kenapa? Tidak pernah lapor kepada Allah, siap hidup dan siap mati. Inilah yang pertama. Setelah itu baru kita membaca surah Al-Fatihah. Sarasanya salat kita perbaiki bacaan Fatihah kita. Jangan kayak orang ada yang kejar ketika baca surah Al-Fatihah. Mulai dari bismillahnya kita perbaiki bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang harus kita jaga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Jadi dalam surah Al-Fatihah ini yang harus kita hati-hati ketika sampai ayat ini. Diperbaiki. Yang disembah hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah.
Apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan, disitulah kita memohon. Jadi kalau kita sudah di luar surah Al-Fatihah, di sini kenapa selalu orang ulama kita membaca ketika berdoa baca Fatihah pertama ditutup dengan Fatihah. Setelah sampai kita memohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ kita berdiam, apa kita mohonkan? Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan, di situ kita dia minta apa? Sehat jasmani, sehat rohani, dimudahkan rezeki, dilapangkan rezeki kita. Apa sih yang mendapatkan anak yang soleh? Sudah itu baru dilanjutkan ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ketika kalau kita memohon pergunakan surah Al-Fatihah itu dibaca setelah sampai situ tadi, iyyaka na'budu, setelah wa iyyaka nasta'in. Tapi jangan dilapaskan, hati yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mempergunakan dalam membaca ulumul Quran. Yang ketiga yang harus dijaga adalah ketika transaksi antara hamba dengan Allah, ketika bertahiyat. Inilah gambaran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah menerima salat. Bagaimana cara itikanya Rasulullah menghadap kepada Allah? Tidak berdiri, tidak juga ruku, tidak juga sujud, tidak juga duduk. Ketika Rasulullah di Sidratul Muntaha menghadap kepada Allah. Ketika Rasulullah menghadap kepada Allah, bagaimana posisinya Rasulullah menghadap kepada Allah? Rasulullah memberi salam. Dan Rasulullah sebelum memberi salam, Rasulullah dalam posisi bertahiyat. Dan setelah itu Rasulullah beri salam. Apa salamnya Rasulullah kepada Allah? At-tayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah dijamin oleh Allah, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tidak gembira dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Yang dia ingat bukan istrinya Rasulullah, yang dia ingat bukan anaknya Rasulullah, bukan cucunya Rasulullah, bukan sahabatnya Rasulullah, yang dia ingat kita. Sehingga dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamnya Allah, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas orang-orang yang mengerjakan amal soleh, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umatnya yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi simbol 5 kali sehari semalam kita didoakan selamat, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh malaikat yang menyaksikan yang ada di aras mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang mengucapkan syahadat itu adalah, yang mempersaksikan adalah seluruh malaikat penjaga aras mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang harus kita jaga di dalam salat, termasuk husul ibadah salat kita. Ketiga, takbirnya dijaga, Fatihahnya dijaga, dan transaksinya penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita jaga. Dan insya Allah ketika menghadapi sakaratil maut, tidak akan dicabut roh kita oleh malaikat maut sebelum waktu ibadah salat. Jadi orang yang menjaga salat 5 kali sehari semalam, tak usah jauh-jauh menunggu waktu berangkatnya. Dia akan berangkat kalau bukan masuk waktu salat gitu. Kalau orang yang menjaga salatnya, kalau orang yang tidak menjaga salatnya, tidak sembarang di waktu, tidak ada waktunya dia. Tapi orang yang menjaga salat 5 waktu, maka tunggu menghadap kepada Allah, kembalinya kepada Allah itu menghadapi waktu. Apakah waktu duhur, waktu subuh, atau waktu isya, dilihat di situ. Jadi ini, kenapa? Karena kita yang minta. Laporannya kita 5 kali sehari semalam, itu tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan yang
terakhir ketika sujud terakhir. Setelah kita membaca Subhana Rabbi A'la wa bihamdi 3 kali, ada 3 yang jangan pernah kita tinggalkan permohon kepada Allah. Pertama, ya Allah, berikanlah kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Jadi sehat dulu diminta, bukan uang. Biar banyak uang tetapi sakit-sakitan, tidak ada guna-gunanya itu uang. Sehat dulu diminta, karena kesehatan adalah suatu nikmat yang tidak bisa dibayar dengan materi. Maka yang pertama kita minta, ya Allah, berikanlah kami kesehatan jasmani, sehat rohani. Yang kedua, diminta cukupkan rezekiku ya Allah, bukan tambah. Kalau tambah belum cukup. Maka diminta dalam sujud terakhir kita adalah cukupkan rezekiku ya Allah. Bukan tambah, kalau tambah tidak pernah cukup. Tapi kalau cukup mau beli ada, mau kasih kuliah anak ada. Apa saja kita mau beli ada, itu namanya cukup. Kalau habis rezeki kita, mati tombak itu. Jadi kalau tidak ada lagi rezeki kita di dunia ini, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi selama masih ada rezeki kita, maka tidak akan dicabut roh kita oleh malakal maut. Yang ketiga yang diminta adalah matikan saya dalam husnul khatimah, mampu mengucapkan di penghujung akhir hidup saya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa itu yang diminta? Karena ada jaminan Allah dan Rasulnya. Man qala la ilaha illal akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada orang yang tidak dihalangi oleh tidak ditanya oleh mungkar dan nakir, tidak dilarang oleh malaikat-malaikat, itu langsung dia masuk. Jadi ada namanya jalur khusus. Sama kalau kita dekat sama Pak Bupati atau dekat sama menteri, itu langsung masuk. Tapi kalau orang yang tidak dekat itu harus melapor dulu sama polisi, Pol PP di situ, sudah itu baru masuk, melapor lagi sama ajudan. Baru nanti setelah ada konfirmasi dengan bupati baru bisa masuk. Tapi orang yang tidak berani ditahan sama Pol PP di situ. Kenapa? Karena sering dilihat ini orang dekatnya Pak Bupati. Itu namanya jalur khusus namanya. Bagaimana kita mendapatkan jalur khusus itu? Itu ada syaratnya. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Selalu diminta itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya sering tanya, Ibu, berapa huruf itu la ilaha illallah? Berapa huruf? Yang jaminannya ketika kita ucapkan itu timbangannya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, itu lebih berat timbangannya 1 kali kita mengucapkan itu. La ilaha illallah. Ini zikirnya lidah. La ilaha illallah. Tidak bisa ketemu dari bibir ketika kita ucapkan ini zikir. La ilaha illallah. Coba kita ada yang baca itu ketemu bibirnya. Ada yang bisa baca ini la ilaha ketemu 2 bibirnya? Ada? Karena memang bukan bibir ini. Ini makanya inilah zikirnya rohani kita. Zikirnya roh kita, jiwa kita. Mana zikirnya jasadia kita? Muhammadur Rasulullah. Itu Muhammadur Rasulullah. Jadi pasangannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa huruf itu la ilaha illallah, Bu? Pernah berhitung? Muhammadur Rasulullah berapa huruf? Jumlahnya 12 jam siang. Lahirnya jam itu dari la ilaha illallah. 12 jam siang, 12 jam malam. 2 kali 12, 24. Dari mana itu yang malamnya? Muhammadur Rasulullah, itu juga 12 huruf. Ini bukan dibuat-buat, bukan kebetulan, tapi itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang diberikan jaminan khusus orang yang mampu mengucapkan kalimat ini langsung masuk surga, dapat jalur khusus. Sama kalau orang namanya haji khusus, ya, orang haji khusus itu dikawal.
beda yang haji-haji biasa. Tapi namanya khusus itu ya lain fasilitas yang diberikan. Dekat sama hotel, ya. Maksudnya turun sudah itu tempat. Masuk lagi dikawal lagi masuk. Gitu. Siapa yang bisa dapatkan itu adalah pejabat-pejabat yang tentunya presiden gitu, yang bisa dapatkan khusus itu. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, bagaimana bisa mendapatkan itu? Belajar mendapatkan khusus, diminta kepada Yang Maha Kuasa. Makanya diminta pada sujud terakhir. Kenapa di sujud terakhir? Karena salah satu yang tidak bisa diganggu iblis di sujud terakhir. Kenapa? Iblis tidak mau sujud. Maka salah satu untuk bisa kita mohon yang tidak bisa diganggu oleh iblis, doaku paling khusus itu adalah ketika sujud. Itu tidak bisa diganggu oleh iblis. Dan kedua, menghadap ke atas, menghadap ke atas. Kalau depan, belakang, kanan, kiri diberikan kewenangan iblis mengganggu, menghalangi doa kita. Tapi sujud dan menghadap ke atas, iblis tidak mau menghadap ke atas dan dia tidak mau sujud ke tanah. Makanya disitulah dua saja kita tempat makbul, tempat khusus kita diberikan, menghadap ke atas dan sujud. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, dalam salat selesai, kita lagi mempersiapkan diri kita mati. Ibu, biasa mungkin siap mempersiapkan diri menghadapi mati. Di mana siapnya? Mati itu dua, ada mati subra, ada mati kubra. Yang mana dikatakan mati subra itulah tidur. Disinilah belajar mati. Sebelum kita mati, belajar mati. Sebelum sholat, sebelum disolati, maka kita harus salat. Salatlah sebelum disolati, matilah sebelum engkau mati. Maka di sini diajarkan kepada kita melalui istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, khatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? 30 juz. Bapak-bapak bisa? 30 juz. Sebelum tidur. Apa jawabannya Siti Aisyah? Sama yang jawaban kita. Tidak bisa, ya jangankan 30 juz, 1 juz saya tidak bisa. Kita saja ramadhani setiap 1 hari 1 juz. Itu pun setiap waktu, setiap 5 waktu kita baca. Apalagi ini tidak tidur gitu 30 juz. Nggak bisa selesai juga. Biar penghafal tidak bisa selesaikan 30 juz 1 malam itu. Apa kata Rasulullah? Cukup kamu membaca, wahai istriku Aisyah, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Bisa bu? Surah Al-Ikhlas. Ada pernah saya surah Al-Ikhlas? Tidak bisa juga ya. Tidak tahu itu surah Al-Ikhlas. Saya bilang kulalawahat. Nggak tahu gitu kalau kulalawahat. Tapi surah Al-Ikhlas tidak tahu. Ya nggak tahu kulalawahat. Tapi bilang surah Al-Ikhlas kita baca 3 kali bu. Tidak ku tahu juga. Bilang kulalawahat kita tahu ya. Ku tahu dia. Itu namanya kulalawahat, surah Al-Ikhlas namanya. Itu namanya Al-Ikhlas. Kenapa dikatakan Al-Ikhlas? Karena mulai dari ayat pertama sampai ayat keempat itu tertuju semua kepada Allah, sehingga dikatakan Al-Ikhlas. Jadi semata-mata karena Allah, itulah ikhlas namanya. Itu 3 kali. Yang kedua, apa pesan Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah? Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati hajikan dirimu. Tidak bisa juga. Tidak bisa juga ya Rasulullah. Karena orang yang melaksanakan haji, kalau orang tinggal di tanah haram, dia harus keluar tanah halal. Berniat di tanah halal, baru masuk tanah haram. Baru masuk situ. Gimana caranya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, cukup kamu membaca sebelum kamu tidur, membaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah 7 kali. Itu sama nilai pahalanya kamu telah menghajikan diri. Bisa bu? Bisa. Kenapa tidak? Maka diamalkan di situ. Kita belum haji tapi sudah pahala haji kita sudah dapatkan. Yang ketiga pesan Rasulullah, jadikan para nabi untuk memberikan syafaatnya kepadamu. Gimana caranya ya Rasulullah? Sebelum kamu tidur kamu bersalawat kepada Rasulullah. Bagaimana bunyi salawatnya? Salawat itu banyak macamnya salawat. Ada salawat Jibril, ada salawat Nariyah, ada salawat Fatih, ada salawat Badar, banyak. Yang mana yang harus kita baca?
Yang paling pendek itu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Yang mana salawatnya Nabi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu khusus Nabi. Mana untuk salawati mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu terwakili semua kita salawati mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina itu adalah keluarga Nabi. Yang kita termasuk di dalamnya juga adalah yang orang yang selalu membaca masuk di dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pengikut agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat apa? Wa istriku Aisyah, masukkan dirimu ke dalam surga. Ibu, ada minamata di surga? Ada min. Jangan dulu mati ke belum ada. Kalau kita masuk mau kemana kini? Tidak ada tempat, tidak ada. Itu bagaimana supaya ada kapling kita di surga? Bagaimana supaya ada tertulis sebagai penghuni surga? Semua ditanya, semua masuk, iya, tapi belum tentu kita ada nama kita. Database saja dapat BLT, orang gembiranya bukan main itu. Apalagi di surga tercatat namanya, sudah ada namanya sih. Kita pintu mana yang kita mau masuki? Apakah kita ahli zikir kah, ahli salawat kah, ahli sedekah kah, ahli puasa kah, ahli salat kah? Ahli apa kita bisa masuk? Ahli baca Quran kah? Ahli apa kita punya, Bu? Ahli zikir, ahli salawat, ahli gosip. Ala gosip jangan di situ. Tidak ada kaplingnya di surga. Neraka di situ kaplingnya gitu. Orang yang suka gosip, orang yang selalu yang benci tetangganya, itu tidak ada kaplingnya di surga di situ. Orang yang selalu bombe itu. Kenapa itu tadi? Bukan umat, kata Rasulullah, bukan umat orang yang selalu membenci sama umat, kecuali umat lain. Kalau sesama umat Islam, karena nas ummatan wahidah. Sungguhnya kita ini adalah manusia, adalah umat yang satu. Wattasimu bihablillah jami'an, janganlah kamu bercerai-berai. Kalau kita bercerai-berai, bagaimana bisa bersatu? Kita disuruh bersatu padu. Ini kita masuk di sini. Ini kita melihat bahwa satu persatuan di daerah ini adalah ketika ada takziah begini, banyak yang hadir, itu menandakan bahwa persatuan dan kesatuannya. 40 orang yang mendoakan orang almarhum itu dijawab oleh Allah Subhanahu. Apalagi kalau ratusan. Tapi kalau orang yang kita tasbih biasa, pernah saya tasbih 40 orang, kenapa ini? Saya biasa pertanyakan gitu, kenapa kurang sekali datang ini orang? Mungkin datunya hidup ini banyak anunya, apa ya? Banyak bombenya, sehingga mati pun juga tidak apa istilahnya, tidak ada yang tidak mau datang. Datang lagi diundang orang, tidak ada datang situ. Saya bilang lamanya saya menunggu, harus sampai jam 8:30 saya menunggu. Baru 30 orang. Saya bilang mulai saya. Mungkin ini saja yang mau doakan ini. Padahal tetangganya puluh itu. Itu menandakan bahwa hamun minan nasnya orang ketika hidup ini tidak bagus itu. Tapi orang dilihat orang yang banyak ketika kita kena musibah, orang banyak datang begitu, bahwa tandanya bahwa orang itu selamat gitu. Kenapa? Banyak yang sedih, banyak yang turut berduka dengan kepergiannya gitu. Kalau ada dan tidak ada sama, orang itulah tadi bahwa ya guna-gunanya hidup gitu. Maksudnya ada dan tidak ada sama, berarti tidak ada manfaatnya orang itu. Tapi ketika ada merasa kita kehilangan, itulah orang yang sangat dirindukan. Siapa yang merindukan? Jangankan kita yang merindukan, Rasulullah juga merindukan. Karena siapa yang banyak merindukan akan dirindukan. Jangan pernah dirindukan karena Anda tidak pernah merindukan orang. Sama juga kalau biasa, jangan pernah berharap banyak datang undangan ketika kasih pengantin. Kalau kita juga tidak pernah datang ketika diundang, jangan beradab. Kan itu rumusnya itu. Tapi kalau kita siapa saja yang datang kita selalu hadir, maka insya Allah ketika kita juga melakukan suatu, maka banyak juga yang hadir. Itu adalah salah satu doa kita. Ini salah satu. Jadi pertama harus ada kapling kita di surga. Gimana caranya? Maka selalulah di penghujung akhir tidur kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Kalau tidak sampai itu Allah Muhammad, sampai terpejam mata kita. Jadi itu dibaca. Latihan kimati sebelum mati. Jadi insya Allah ketika tidak dituntun lagi, dengan mampu, dengan mudah kita ucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Jadi latihan mati sebelum mati, latihannya di tidur. Setelah itu, apalagi setelah itu? Ada penutupnya di situ adalah la ilaha illallah. Coba ibu, ikut sama saya. La ilaha illallah. Kenapa tidak ikut? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Shadiqul Wa'dul Amin. Shadiqul Wa'd. Itu dibaca sebelum tidur. Sekurangnya 7 kali. Siapa yang baca ini dihapus dosa-dosanya oleh Allah, ya, dimudahkan menghadapi sakaratil maut. Jadi sudah dihapus dosa kita oleh Allah, dimudahkan menghadapi sakaratil maut, dan dimasukkan dalam surga kenikmatannya Allah, dan diperlihatkan wajah aslinya Rasulullah sebelum napas kita lepas. Pernah lihat Nabi? Itu kalau orang yang pernah melaksanakan haji dan umrah, kalau masuk di tanah di Raudah itu tertulis di depan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, pas di tengah mimbar Nabi itu, mimbarnya Nabi, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'd. Kenapa itu yang dibaca? Coba kita lihat di tafsir, kita buka di YouTube, apa manfaat daripada kenapa itu yang ditulis. Ini juga tertulis di makamnya Rasulullah, ini juga tertulis di pintunya Ka'bah. Saya sudah saksikan sendiri, saya 4 kali sudah umrah dan kita lihat betul. Dan saya selfie kulihat, kasih menghadap ke belakangnya. Karena itu yang pertama, siapa yang selalu mengamalkan itu, insya Allah akan dimudahkan untuk datang berziarah, bertawaf di Baitullah, dan ziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya didapatkan ini, diberikan sama Pak Kiai, dan setelah saya amalkan, setiap selesai subuh saya baca 41 kali. 1 bulan setelah itu, alhamdulillah saya berangkat umrah. Dan saya juga setelah itu cari, betulkah itu ada? Betul, ada di atas di situ. Kalau naik lihat begini itu, betul apa yang saya bilang. Kemarin saya kemarin bulan 11 2022, saya naik lagi itu, masih itu tidak pernah berubah. Kenapa itu ditulis di Baitullah? Kenapa itu ditulis di pintunya Ka'bah? Kenapa itu ditulis di mimbar, samping mimbarnya Nabi? Kenapa ditulis di makamnya Rasulullah? Itu punya makna tersendiri yang perlu kita tahu. Itulah dibaca sebelum tidur, selesai salat subuh, dan kedua ketika bangun dari tidur. Jadi ketika bangun dari tidur dari kematian, kita baca dulu. Jangan dulu bangun sebelum dibaca itu zikir. Kalau kita miring kanan, perbaiki, kita hadapkan diri kita menghadap ke langit. Jadi luruskan menghadap. Tarik nafas baik, perbaiki perasaan kita berbaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah faghfirli. Ampuni dosaku ya Allah. Maka siapa yang baca ini sebelum dia bangun dari tidurnya, Allah sudah hapus dosa-dosanya yang telah lalu. Setelah itu baru bangun bikin lagi dosa. Manusia tidak pernah terluput namanya dosa, tapi Allah selalu hapus dosa kita. Kita banyak beristighfar. Jangan merasa kita tidak punya dosa. Kalau ada tetangga kita pernah kita zolimi, datang, ampuni, kita minta maaf. Kalau mungkin ada gara-gara tanah sedikit, jangan gara-gara tanah kita bombe, itu tidak akan ditolong kita. Itu akan jepit kita nanti ketika kita tanahnya orang kita ambil. Itu orang yang dijepit nanti ketika bukan haknya diambil. Makanya kita tetangga itulah saudara kita yang dekat, bukan saudara kandung. Sebenarnya saya saudara kandung ada di Jeneponto, sudah mati nih kita baru sampai di sini. Yang mana yang pertama datang? Ya tetangga kita, tapi tidak baik sama tetangga kita. Mati lalok kok.
Nggak ada yang mau datang situ. Kenapa? Nggak bagus itu. Jadi itu adalah salah satu bagaimana kita hablum minanas kita, insya Allah saling kita mendoakan antara satu dengan yang lain. Kalau ada yang sedia bembok, begitu juga. Yang terakhir adalah perbaiki hubungan keluarga, menantu, mertua, karena mertua itu adalah orang tua kita. Begitu juga suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita yang tentunya yang bisa mengarahkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali yang sampai saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi dalam menghadapi kehidupan kita. Yang pertama, perbaiki tahara kita. Yang kedua, perbaiki bacaan Fatihah kita dalam sholat, jangan terburu-buru, karena Fatihah adalah dialog antara hamba dengan Allah. Jadi pertama tadi ya. Yang ketiga adalah hubungan kepada sesama manusia, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, karena itulah yang mendoakan kita kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah kalau banyak yang doakan kita, maka pasti kita akan diselamatkan karena banyak yang mendoakan kita. Demikian, wallahumma billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di penghujung acara ini kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengirimkan kepada arwah almarhumah Siti binti Sanusi. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dengan berkah surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburan, menjadikan ridhatul jannah dan dijauhkan dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ila arwah Siti binti Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'ma wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiyatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut, wal najata min al-hisab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين.
amin ya rabbal alamin.